warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Chania dari BP17 Manajemen 3 akan menjelaskan isi proposal saya yang berjudul Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidik dalam Meningkatkan Daya Saing di MTS Negeri 1 Pariaman. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, persaingan global. Di era persaingan global yang ketat, sumber daya manusia dianggap salah satu faktor yang penting memainkan peran utama dalam menjaga keberlanjutan organisasi, kredibilitas, serta penciptaan kepercayaan publik. Kedua, pendidikan. Pendidikan menempati posisi penting untuk memajukan masyarakat dalam suatu negara. Dengan pendidikan, maka kemajuan suatu negara akan cepat sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Selain itu, permasalahan pendidikan nasional, khususnya pendidikan Islam yang muncul dan sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya sumber daya manusia baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan pada setiap jenjang. Selanjutnya, sumber daya manusia. Menurut peneliti terdahulu menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Selanjutnya, fokus masalah. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada kajian mengenai manajemen pengembangan sumber daya manusia pendidik dalam meningkatkan daya saing di MTS Negeri 1 Pariaman. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan pengembangan sumber daya manusia pendidik dalam meningkatkan daya saing di MTS Negeri 1 Pariaman. Yang kedua, bagaimana pengorganisasian pengembangan sumber daya manusia pendidik dalam meningkatkan daya saing di MTS Negeri 1 Pariaman. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pendidik dalam meningkatkan daya saing di MTS Negeri 1 Pariaman. Yang keempat, bagaimana pengawasan pengembangan sumber daya manusia pendidik dalam meningkatkan daya saing di MTS Negeri 1 Pariaman. Yang kelima, yaitu bagaimana strategi pengembangan SDM pendidik untuk meningkatkan daya saing di MTS Negeri 1 Pariaman agar berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan perencanaan pengembangan sumber daya manusia pendidik dalam meningkatkan daya saing di MTS Negeri 1 Pariaman. Yang kedua, untuk mendeskripsikan pengorganisasian pengembangan sumber daya manusia pendidik dalam meningkatkan daya saing di MTS Negeri 1 Pariaman. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pendidik dalam meningkatkan daya saing di MTS Negeri 1 Pariaman. Yang keempat, untuk mendeskripsikan pengawasan pengembangan sumber daya manusia pendidik dalam meningkatkan daya saing di MTS Negeri 1 Pariaman. Dan yang kelima, untuk mendeskripsikan strategi pengembangan sumber daya manusia pendidik untuk meningkatkan daya saing dan di MTS Negeri 1 Pariaman agar berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Yang pertama, konsep teori manajemen. Menurut Mary Parker Valet, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen. Terdapat ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, executing atau pelaksanaan. Dan yang keempat, controlling atau pengendalian. Yang ketiga, pengertian pengembangan sumber daya manusia pendidik. Pengembangan adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan jabatan melalui pendidikan dan latihan. Selanjutnya, yang keempat, pengertian daya saing. Daya saing adalah menggunakan keunggulan sumber daya dan kemampuan untuk memaksa agar hasilnya sesuai dengan kepentingan organisasi, mengatasi dan bertahan dalam perang persaingan. Yang kelima, prinsip dasar pengembangan sumber daya manusia pendidik, yaitu yang pertama, dilakukan untuk semua jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional dan untuk teknis pelaksanaan tugas harian sesuai posisi masing-masing. Yang ketiga, dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih
seseorang sebelum dan sesudah menduduki jabatan. Yang keempat, dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, dan pemecahan masalah. Yang kelima, pengembangan yang menyangkut jenjang karir sebaiknya disesuaikan dengan kategori setiap jenis tenaga kependidikan. Yang keenam, metode pengembangan sumber daya manusia pendidik. Seperti dijelaskan sebelumnya, inisiatif pengembangan keprofesian guru idealnya banyak berasal dari lembaga. Kebutuhan guru akan program pembinaan dan pengembangan beragam sifatnya. Kebutuhan yang dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, pemahaman tentang konteks pembelajaran, yang kedua, penguatan penguasaan materi, yang ketiga, pengembangan metode mengajar, yang kelima, inovasi pembelajaran, dan yang kelima, pengalaman tentang teori-teori terkini. Yang ketujuh, upaya pengembangan sumber daya manusia pendidik. Dalam pengembangan keprofesionalan guru terkait dengan dapat kompetensi utama yang harus dimiliki. Yang pertama, kompetensi pedagogis. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Yang kedelapan, tahapan pengembangan sumber daya manusia pendidik. Dalam tahapan pengembangan guru menuntut Patricia Panton dalam Ahmad sebagai berikut. Yang pertama, persiapan pengembangan guru. Pemberian kepercayaan kepada guru. Yang ketiga, memberikan petunjuk dan arahan. Yang keempat, kesiapan sarana dan prasarana. Yang kelima, hasil yang diharapkan. Yang kesembilan, manfaat pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas kerja organisasi. Yang kedua, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selanjutnya yang ke-10, faktor pendukung dan penghambat pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa faktor yang dapat mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, yaitu dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan ini, maka dapat membawa pengaruh positif bagi pegawai itu sendiri maupun organisasi. Yang selanjutnya, hambatan-hambatan, yaitu yang pertama peserta, yang kedua pelatih dan atau instruktur, yang ketiga fasilitas, yang keempat pendanaan. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Jenis yang menggunakan penelitian ini yaitu kualitatif dan pendekatan naturalistik. Selanjutnya lokasi dan subjek penelitian. Lokasi yang digunakannya yaitu MTS Negeri 1 Pariaman, dan subjeknya yaitu yang pertama Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Pariaman, yang kedua Wakil Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Pariaman, yang ketiga Kepala Tata Usaha MTS Negeri 1 Pariaman, dan yang keempat yaitu Pendidik MTS Negeri 1 Pariaman. Selanjutnya sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini terdapat yaitu pada data primer dan sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data penelitian, yaitu melalui yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga studi dokumen. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data penelitian. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga kesimpulan. Dan yang terakhir teknik abstrahan data penelitian melalui uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Baiklah, sekian dari hasil isi proposal saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada saran dan masukan dari Bapak saya terima. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.